نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, suatu hari pada bulan Muharram, beberapa sahabat datang kepada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka mereka melihat Ummu Salamah menangis tanpa ada sebab. Maka orang-orang yang datang itu pada heran. Wahai ibu kami, ibunya orang-orang iman, kenapa Tuhan menangis tanpa sebab? Dalam hadis riwayat Tirmidzi, dalam bab keistimewaan Sayyidina Husain, maka Ummu Salamah mengatakan, saya baru saja mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat beliau berdebu, wajah beliau berdebu, baju beliau. Dan kejadian itu pada bulan Muharram. Nabi bersabda, siapa yang melihat aku waktu tidur, maka benar-benar memang dia ketemu aku dan melihat aku. Maka Ummu Salamah tanya, ya Rasulullah, kenapa Tuhan keadaannya begini? Maka Nabi bersabda, saya barusan datang dari Irak. Saya melihat cucuku Husain dibunuh oleh sebagian umat. Satu hadis yang kesimpulannya, para hadirin, apa saja yang diperbuat umat ini akan disowankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perbuatan itu buruk, maka akan menyusahkan Nabi kita, pimpinan kita, kekasih kita, panutan kita yang akan mensyafaati kita. Lah kalau beliau susah, akhirnya beliau murka pada kita, akhirnya enggak siap mensyafaati kita, mau kita taruh di mana muka kita nanti? Begitu juga kalau kita berbuat kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu akan ditampakkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menggembirakan beliau, akhirnya menyukakan beliau. Menggembirakan Nabi, meridhokan Allah. Meridhokan Allah akan dimasukkan di surganya Allah. Semoga majlis selawat malam hari ini dalam bulan Muharram yang mulia dilihat oleh Nabi kita, akhirnya menggembirakan beliau, akhirnya beliau suka kepada kita, akhirnya beliau sudi mensyafaati kita nanti di akhirat nanti. Itulah harapan kita dari majlis ini, bukan sekedar bergembira dengan adanya sholawatan, tetapi bagaimana kita usaha menggembirakan yang kita sholawati, menggembirakan pimpinan kita, kekasih kita, panutan kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita mau melangkah, mau berkata, mau memutuskan, ingat-ingat, kalau ini menggembirakan Nabi, akan saya teruskan. Kalau ini menyusahkan Nabi, tidak sekali-kali akan saya lakukan. Semoga hadirnya cucunya Nabi, amanul ardi faddakhiri, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf malam ini juga menambah barokah untuk daerah Poncol, khususan pondoknya Yai Fatoni dan sekelilingnya,
nolak balak jadi tumbal di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Bat, Masya Allah apa yang disampaikan beliau. Kuncinya setiap kita melangkah, kira-kira Rasulullah gembira tidak? Kalau Rasulullah gembira, lanjutkan. Kalau tidak, jangan dilakukan. Jadi itu nama pecinta-pecinta Rasul. Orang cinta biasanya melakukan sesuatu yang membuat kekasihnya ridho, kekasihnya gembira, kekasihnya senang. Itu insya Allah akan menjadi kecintaan. Kalau sudah Rasulullah cinta, Allah pasti cinta. Kalau sudah Rasulullah senang, Allah pasti senang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah, kalau kunci kecintaan Allah kepada kita tergantung kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Jadi sampai seperti itu tingginya kedudukan Rasulullah. Dan alhamdulillah memang apa yang disampaikan beliau di bulan Asyura tentang terbunuhnya Sayyidina Husain itu memang fitnah, zaman fitnah itu terus sampai nanti kiamat. Luar biasa. Mudah-mudahan kita terjaga dari fitnah-fitnah yang ada, dan insya Allah negeri kita pula selamat dari fitnah, dan kita hidup selalu dalam ridha Allah dan ridha kekasihnya Muhammad SAW.